Tahun ini, di bulan Agustus. Sore itu, Zaskia merenung seharian di pinggir jalan. Wajahnya kotor berdebu. Kulitnya kusam. Aura kesedihan terpancar dari dalam dirinya. Zaskia membuka notebook miliknya dan melihat tulisan yang ditulis kemarin. "Dunia, aku sudah lelah denganmu. Aku coba untuk bertahan sejauh ini, tapi mungkin sepertinya inilah akhir dari kisahku." 3 tahun yang lalu, di bulan November, Zaskia, seorang eksekutif muda mengendarai mobil mewahnya menuju rumahnya di kawasan Halit ibu kota. Zaskia menemui anak perempuan satu-satunya, Zahra. Suami Zaskia jarang di rumah, pekerjaannya adalah berjalan-jalan ke luar negeri sebagai vlogger. Bulan November ini, suami Zaskia pergi ke luar negeri untuk mendaki gunung yang sangat tinggi. Karena cuaca ekstrim dan persiapannya tidak terlalu baik, suami Zaskia meninggal dunia. Zaskia dan Zahra sangat sedih dan meninggalkan trauma bagi Zaskia, sehingga dia tidak mau menikah lagi. 2 tahun yang lalu, di bulan Januari, perusahaan Zaskia bangkrut karena kesalahan manajemen yang dilakukan Zaskia. Kepergian suaminya 2 bulan lalu membuat Zaskia tidak fokus. Ia meninggalkan hutang puluhan miliar. Zaskia tidak pernah menabung, jadi ia terpaksa harus menjual rumahnya untuk melunasi semua hutang itu. 1 tahun yang lalu, di bulan Oktober, usaha catering Zaskia sudah berjalan hampir 2 tahun, tetapi pada akhirnya usaha itu mengalami kerugian. Karena saingan semakin banyak dan membuat konsumen yang membeli semakin sedikit, Zaskia memutuskan untuk beralih ke usaha yang lain, sementara tabungan Zaskia semakin menipis. Tahun ini, di awal bulan Juni, Zahra, mulai hari ini, kita sekarang jalan ya, kita cari rezeki di pinggir jalan. Maafkan mama ya nak, kita mau ngapain mama? Kita mau ngemis nak. 10 tahun yang lalu, di bulan Januari, Zaskia, seorang wanita muda pemilik perusahaan besar, datang dari desa seorang diri, tidak punya teman dan keluarga dekat. Ia hidup dengan banyak harta dan suka foya-foya. Ia tidak pernah menabung karena merasa kekayaannya sangat banyak. Ia bisa membeli semua keinginannya. 2 tahun yang lalu, di bulan Februari, sisa kekayaan Zaskia sekarang kurang dari 1 miliar. Dengan dana itu, ia membeli rumah yang jauh lebih kecil dari rumahnya dulu. Lalu untuk memenuhi kebutuhan dia dan anaknya, ia membuka usaha catering. Tahun ini, di akhir bulan Mei, Zaskia tidak bisa membayar kontrakan rumahnya untuk bayar kontrakan bulan Juni, sehingga akhir bulan Mei ini, dia diusir dari rumahnya, menggelandang dan tidur di jalanan bersama anaknya Zahra. "Kita mau tidur di mana mama? Tidak tahu nak. Kita lihat nanti saja ya, maafkan mama." 1 tahun yang lalu, di bulan Desember, Zaskia kini mempunyai usaha jual beli tas online. Usaha itu ia kelola dengan temannya dari jarak jauh. Suatu hari, Zaskia diminta temannya untuk investasi sebesar 750 juta agar usahanya makin maju. Tapi Zaskia tidak punya uang sebanyak itu, akhirnya ia menggadaikan mobil dan rumahnya. Ternyata, teman Zaskia menipunya, ia membawa kabur uang Zaskia dan hilang. Pergi entah kemana. Kini Zaskia hanya punya uang sedikit untuk bertahan hidup, sambil mencari cara untuk bisa bekerja. Tahun ini, di bulan Februari, uang Zaskia sekarang semakin menipis dan ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Zaskia yang masih memiliki cicilan rumah dan mobil, terpaksa merelakan mobil dan rumahnya untuk disita. Ia kini mengontrak di rumah petak yang kecil. Tahun ini, di bulan Juli, sudah seminggu ini Zahra sakit keras karena ia tidak biasa hidup susah di pinggir jalan. Zaskia mencoba merawat anaknya semampunya, tapi pada akhirnya Zahra meninggal dunia. Tahun ini, di bulan Agustus, Zaskia membaca kembali catatan di notebook miliknya. Zaskia menulis catatan sejak 5 tahun lalu, terutama setiap ia mengalami momen yang sedih.
Setiap ia menulis catatan itu, di bawahnya selalu ada tulisan yang menarik. Ini dia isi tulisan itu. Dear Zaskia, aku tahu kamu sedang sedih hari ini karena baru saja mengalami hal berat, tapi ingatlah, jangan pernah menyerah. Hidup memang seperti roller coaster yang kadang di atas dan kadang di bawah. Tapi selalu ingat bahwa kamu tidak sendirian, ada Tuhan yang selalu bersamamu di saat apapun. Pada akhirnya, ingatlah tulisan ini, aku adalah versi terbaikmu. Aku yang tidak pernah putus asa dan berhenti berjuang. Aku yang selalu mempunyai harapan, dan aku yang yakin menatap masa depan. Walaupun kamu tahu bahwa besok langit akan runtuh menimpamu, pastikan kamu selalu bersyukur. Ingatlah aku ketika kamu sedang sedih.